pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi dua, dari segi indera dan segi pembelajaran. Dari segi indera ada alat bantu dengar atau audio atau al-sam'iyah, ada alat bantu pandang visual atau al-basariyah, dan alat bantu pandang dengar audio visual atau sam'iyah al-basariyah. Dari segi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu aspek berbahasa Arab dan keterampilan berbahasa Arab. Media pembelajaran bahasa Arab dari segi indera ada media audio atau al-sam'iyah. Apa itu media audio? Media audio adalah media pembelajaran bahasa yang dapat ditangkap dan dicerna melalui indera pendengaran. Pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Misalnya melalui radio, tape recorder, kaset, atau melalui rekaman HP maupun rekaman yang bisa kita gunakan untuk media audio ini. Kita tayangkan menggunakan speaker agar siswa bisa mendengarkan. Yang kedua yaitu media visual atau al-basariyah. Apa itu media visual? Media visual adalah media pembelajaran bahasa yang dapat ditangkap dan dicerna melalui indera penglihatan. Media pandang atau visual dibagi menjadi dua, yaitu media pandang non-proyeksi dan media pandang berproyeksi. Apa itu media pandang non-proyeksi? Media pandang non-proyeksi adalah media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam pelaksanaannya tidak memerlukan sinar listrik atau proyektor, contohnya papan tulis, gambar, papan flanel, papan tali, papan magnetis, flashcard, dan buku teks dan lain sebagainya. Sedangkan media proyeksi yaitu media pandang yang memerlukan proyeksi atau penyorotan dengan cahaya sehingga bisa dipandang atau dilihat oleh pengguna media tersebut. Contohnya slide PPT yang memerlukan LCD untuk ditayangkan. Ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media pengajaran bahasa yang paling lengkap karena media ini menggunakan alat indera dengar dan alat indera pandang yang termasuk dalam jenis media ini adalah seperti televisi, lalu ada film pendek, lalu ada video pembelajaran yang sering kita lihat di YouTube, dan ada beberapa aplikasi yang sering kita gunakan dalam pembelajaran online seperti Piaju maupun Google Meet. Itu termasuk media audiovisual karena kita bisa mendengarkan sekaligus melihat gambar berupa video seperti itu. Lalu media pembelajaran dari segi pembelajaran ada terbagi menjadi dua, yaitu aspek berbahasa Arab dan keterampilan berbahasa Arab. Media pembelajaran aspek berbahasa Arab terdiri dari mufrodat dan tarkib, sedangkan media pembelajaran keterampilan bahasa terdiri dari istima, kalam, kitabah, dan kiroah. Yang pertama yaitu kita akan membahas aspek berbahasa Arab. Aspek berbahasa Arab ini tadi terbagi menjadi mufrodat dan tarkib. Media pembelajaran mufrodat ini adalah media yang digunakan untuk mengajarkan kosakata kepada siswa. Adapun media yang digunakan berupa benda asli yang ada di sekitarnya, lalu ada model. Maksudnya model di sini seperti benda yang berbentuk mini yang digunakan sebagai contoh untuk siswa seperti boneka, mainan anak-anak, mobil-mobilan, rumah-rumahan, dan benda lainnya.
Lalu ada gambar yang sering kita gunakan. Gambar di sini dikemukakan ada 3 contoh gambar, yaitu gambar stick figure, flashcard, dan gambar tempel. Stick figure adalah gambar hasil goresan tangan. Gambar tersebut sangat sederhana dan untuk menggambarkan tidak diperlukan keahlian khusus. Contohnya stick figure seperti gambar berikut ini. Lalu ada flashcard. Flashcard ini adalah gambar pada kartu yang terbuat dari kertas yang relatif tebal atau kertas karton. Biasanya flashcard ini ditempel berupa gambar maupun kosakata dari gambar tersebut. Lalu yang ketiga ada gambar tempel. Gambar tempel adalah gambar berwarna yang ukurannya relatif lebar, dan gambar ini mudah digunakan untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang kosakata atau mufrodat. Biasanya bentuknya seperti poster. Lalu aspek berbahasa Arab yang kedua ada tarkib. Media pembelajaran tarkib ini adalah pembelajaran yang membahas tentang tarkib nahwi dan sarfi. Sedangkan tujuan pembelajarannya ini agar siswa mahir dalam menggunakan fungsi-fungsi tarkib tersebut dalam kalimat dan bukan sekedar paham kaidah-kaidahnya saja. Oleh karena itu, latihan pola kalimat merupakan suatu hal yang penting yang dilakukan dalam pembelajaran tarkib. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar dalam pembelajaran tarkib. Misalnya, ada media pembelajaran tarkib berupa kubus tarkib dan papan saku. Kubus tarkib adalah kotak kubus sama sisi, setiap sisinya berukuran 20-25 cm, di mana kubus ini terbuat dari kertas karton, kardus, ataupun triplek. Kubus tarkib ini menunjukkan fungsi atau kedudukan dalam kalimat. Misalnya pada kubus pertama ditulis kata yang berkedudukan sebagai mubtada. Lalu kubus yang lainnya ada fiil, lalu yang ketiga ada maf'ul bih dan selanjutnya. Seperti itu sistem kubus tarkib ini, seperti contoh gambar berikut ini. Lalu ada papan saku. Papan saku adalah papan dilengkapi dengan saku yang berjajar dari kanan ke kiri. Papan dapat dibuat dari kardus atau triplek dengan ukuran 100 x 70 cm. Ukuran kartu dan saku menyesuaikan. Papan saku ini dapat digunakan oleh pengajar untuk mengajarkan melatih tarkib atau pola kalimat. Contohnya seperti ini. Lalu media pembelajaran yang dari segi pembelajaran ada keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini ada media pembelajaran menyimak atau istima. Istima merupakan salah satu keterampilan dasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Istima adalah keterampilan siswa dalam menyimak. Media pembelajaran istima yang cocok digunakan adalah radio, tape recorder, film, televisi, CD, permainan bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalam atau berbicara. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dari seorang pemakai bahasa. Media pembelajaran kalam yang digunakan biasanya berupa teks dialog, di mana siswa bisa saling membacakan teks dialog bersama temannya sebangku. Lalu ada film, karya wisata, dan ada lembar pertanyaan. Itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran kalam atau berbicara. Selanjutnya ada qiraah atau membaca. Qiraah adalah pembelajaran yang dimanfaatkan dalam keterampilan membaca.
Adapun media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran keterampilan membaca ini antara lain teks bacaan berupa cerita maupun teks bacaan singkat. Lalu ada laboratorium baca dan lain sebagainya di mana kita dapat melatih siswa dalam membaca. Lalu ada kitabah atau menulis. Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran kitabah ini antara lain kaset rekaman, foto atau gambar, lalu ada lembar fotokopi tulisan dan lain sebagainya di mana bisa digunakan dalam media pembelajaran kitabah atau menulis. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.